berjumpa yang kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, di era yang serba cepat ini atau era yang serba instan ini, semua kita tidak terkecuali juga anak-anak Tuhan, mereka menginginkan segala sesuatu kalau bisa berjalan dengan sangat cepat. Segala sesuatu kalau bisa berjalan dengan sangat instan. Sehingga ketika mereka meminta sesuatu bahkan kepada Tuhan, kalau boleh begitu meminta, semuanya langsung dijawab atau langsung diberikan oleh Tuhan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengerti bersama dalam hidup kita, justru terkadang Tuhan sengaja membawa kita untuk kita mengalami yang namanya menunggu dalam hidup kita. Namun hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Mungkin hari ini saudara sedang menunggu jawaban doa Tuhan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang menunggu mujizat Tuhan boleh berlaku atas kehidupan Anda. Mungkin hari ini saudara sedang menunggu pertolongan Tuhan. Mungkin saudara mengalami masalah, kesulitan, sakit, penyakit dan sebagainya, dan Anda sudah berdoa, Anda mungkin sudah berpuasa untuk menunggu pertolongan Tuhan di tengah kehidupan kita. Bahkan mungkin hari ini saudara sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin juga ada sebagian kita sedang menunggu untuk mendapatkan pasangan hidup. Mungkin kita berkata, saya sudah umur sekian dan belum ada juga pasangan hidup dan lain sebagainya. Lalu apa yang mesti kita lakukan pada saat kita menunggu pertolongan daripada Tuhan di tengah kehidupan setiap kita? Kita mau belajar dari Raja Saul. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata bahwa melalui Nabi Samuel, Tuhan memberikan pesannya kepada Raja Saul secara spesifik, secara jelas dan secara khusus. Dia mengatakan bahwa engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Lalu singkat cerita saudara dikasih Tuhan, maka Saul pun pergi menuju ke Gilgal. Kemudian Saul mulai menanti di ruang tunggu, istilahnya di Gilgal itu, untuk menunggu Samuel datang dan Tuhan menyatakan pertolongannya atas bangsa Israel. 1 hari dia tunggu, 2 hari, 3 hari, sampai hari yang ke-7 dia tetap masih menunggu Samuel datang. Ketika hari yang ke-7 dia mulai gelisah. Kalau mungkin boleh saya umpamakan, dia mulai mungkin berjalan ke sana kemari dan mungkin mulai panik. Dia mulai tegang karena melihat situasi yang ada. Musuh begitu banyak, musuh makin mendekat. Orang Israel sekarang yang tadinya ikut bersama-sama dengan dia mulai lari berserak-serakan. Maka hal itu cukup menekan dalam hidupnya dan membuat Saul menjadi panik. Dan kemudian dia lupa akan janji Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menunggu bukan hanya 7 hari sampai Nabi Samuel datang. Tapi karena dia berpikir Nabi Samuel tidak datang, rakyat sudah pergi, musuh semakin mendekat, saya harus ambil keputusan. Dan keputusan yang bodoh yang dilakukannya yaitu dengan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Baru saja dia selesai melakukan hal itu, Nabi Samuel datang dan kemudian Nabi Samuel menegur dia. Saudara dikasih Tuhan, ada begitu pelajaran yang menarik dari hal ini. Saudara dikasih Tuhan, maka sikap kita ketika kita menunggu pertolongan daripada Tuhan dalam hidup kita, yang pertama, tetaplah bersabar. Karena lewat menunggu itulah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk membentuk karakter dalam hidup kita, untuk kita belajar menjadi orang yang sabar dalam menantikan pertolongan Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan di tengah kehidupan kita itu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Memang seringkali ketika kita diperhadapkan pada kenyataan hidup yang ada, mungkin kita sudah menantikan pertolongan Tuhan, tapi ketika melihat kondisi keluarga kita, usaha kita, kondisi kesehatan kita, kondisi hidup kita, umur kita, dan sebagainya, mungkin bisa membuat kita menjadi orang yang panik, harap-harap cemas. Ketika orang mungkin sedang mengalami sakit, pergumulan dalam hidupnya, dia menanti pertolongan Tuhan, tapi kelihatannya sakitnya tidak semakin baik, mungkin semakin parah dan sebagainya, sehingga bisa membuat kita panik dan kemudian kita mulai bimbang, ragu akan janji Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak ini Tuhan mau tolong saya dan sebagainya. Mungkin juga ketika kita diperhadapkan pada kesulitan dalam keluarga, dalam masalah ekonomi, dalam usaha dan sebagainya, mungkin kita sudah menantikan pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan mau tolong saya atau tidak?
Ketika dia berhadapan pada situasi yang semakin sulit, keadaan semakin tidak mudah dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga membuat kita panik. Nah, kalau kita sudah panik, maka kita bisa kehilangan akal sehat kita, sehingga kita memutuskan segala sesuatunya dengan sesuatu yang salah dan keliru di dalam kehidupan kita. Kalau kita bertindak, melangkah, bahkan mengambil keputusan tanpa didasari oleh hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan, itu bukanlah keputusan, melainkan itu keputusasaan. Dan itu yang dilakukan oleh Saul. Saul bukan mengambil keputusan, tetapi didasarkan pada keputusasaan dalam hidupnya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda mengambil keputusan, pastikan itu berdasarkan perkenanan Tuhan, bukan karena tekanan hidup ataupun tekanan orang lain di tengah kehidupan kita. Mungkin kita saat ini sedang menantikan pasangan hidup yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah nunggu sekian tahun, kita sudah berdoa dan bergumul, dan rasa-rasanya umur semakin bertambah, pasangan hidup juga belum nampak. Maka dalam hidup kita bisa harap-harap cemas, membuat kita panik. Nah, kalau panik, kita bisa kemudian mengambil tindakan bodoh, yang mana saja, yang penting saya dapat pasangan hidup. Nah, hal yang kemudian bisa kita sesali di dalam kehidupan kita selanjutnya, bahkan mungkin seumur hidup kita. So itu, mari belajarlah tetap sabar. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ketika Dia berjanji, maka janjinya pasti iya dan amin dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, selain kita mau belajar untuk bersabar, untuk tetap percaya, tapi kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Saul, tunggu 7 hari, bukan hanya 7 hari, tapi sampai Samuel datang, maka harusnya Saul belajar untuk taat kepada Tuhan. Hal yang Tuhan lebih berkenan bukan pada persembahan kita, tapi pada ketaatan kita. Itu jauh Tuhan lebih berkenan. Sebab itu saudara dikasihi Tuhan, saat kita menunggu janji Tuhan dalam hidup kita, tetap belajarlah untuk tetap taat kepada Tuhan. Karena kita tahu yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan Tuhan yang setia. Dia setia dengan janjinya. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan memenuhi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Jadi tetap sabarlah menunggu, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan bekerja atas kehidupan saudara pada waktunya Tuhan, dengan cara Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus